Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pernah pada tahun 1989 muncul sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa, "Bapak teko awake dhewe poso." Artinya, Bapak berkunjung, kita semua berpuasa. Ungkapan ini muncul dari keluh kesah dan gerutu
para pedagang kaki lima dan tukang becak di wilayah kota Semarang ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Semarang guna membuka Kongres Bahasa Jawa di sebuah hotel. Mengapa para pedagang kaki lima dan tukang becak menggerutu dan merasa harus berpuasa? Karena selama 2 hari mereka tidak boleh bekerja, alias tidak boleh berdagang dan juga becak. Demi kebersihan jalan-jalan kota Semarang yang akan mendapatkan kunjungan presiden. Tidak bekerja berarti tidak ada pemasukan sedikit pun bagi mereka. Maka menjadi benar bahwa mereka mengatakan harus berpuasa. Pada tahun yang sama, secara kebetulan, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia antara lain ke Yogyakarta bagi umat wilayah Keuskupan Agung Semarang. Pada peristiwa kunjungan Paus di Jogja, baik pedagang kaki lima maupun tukang becak sungguh diuntungkan karena banyak orang yang memakai jasa mereka. Dan memang Paus pun juga minta agar diundang 20 tamu VVIP dalam kunjungannya. Dan yang dimaksudkan dengan tamu VVIP tidak lain adalah mereka yang sakit, cacat, lansia, bayi, dan seterusnya. Pemimpin dunia memang berbeda dengan pemimpin agama. Manajemen bernegara memang berbeda dengan manajemen menggereja. Pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam hari ini, kita diajak untuk mengenangkan dan merefleksikan makna Raja serta fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka marilah kita renungkan isi warta gembira hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus, Raja semesta alam, datang dan melayani dalam kesederhanaan dan kemiskinannya, serta berpihak pada atau bersama dengan yang miskin dan berkekurangan atau yang paling hina. Sebagai umat beriman atau beragama, khususnya yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk meneladaninya, khususnya mereka yang berfungsi sebagai pemimpin maupun yang berpartisipasi dalam kepemimpinannya. Paus, pemimpin gereja Katolik, senantiasa menyatakan diri sebagai hamba dari para hamba yang hina dina, sedangkan para uskup menyatakan diri sebagai hamba yang hina dina. Preferential option for or with the poor, yaitu keberpihakan kepada atau bersama yang miskin, itulah salah satu prinsip hidup menggereja sebagai paguyuban umat beriman yang harus kita hayati dan sebarluaskan. Untuk itu kita sendiri hendaknya hidup dan bertindak secara sederhana serta memiliki sifat-sifat sebagaimana dihayati oleh orang-orang miskin yang baik dan berbudi pekerti luhur. Maka baiklah di akhir tahun liturgi ini kita mawas diri. Apakah kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman sehingga semakin meneladan cara hidup dan cara bertindak Yesus yang sederhana dan miskin, serta datang untuk memperhatikan mereka yang miskin dan berkekurangan dengan rendah hati. Orang-orang miskin dan hina, baik secara material maupun spiritual, tentu ada di sekitar kita, berada di lingkungan hidup maupun kerja kita. Maka marilah kita dengan penuh kerendahan hati memperhatikan mereka dengan penuh pelayanan. Ciri khas
Orang miskin yang baik dan berbudi pekerti luhur antara lain bekerja keras dan senantiasa siap sedia untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Berinspirasi pada warta gembira hari ini, kita diharapkan memperhatikan mereka yang lapar, haus, terasing, telanjang, terpenjara, dan sakit, entah secara material maupun spiritual. Untuk itu, kita memang harus siap sedia berjuang dan berkorban. Memperhatikan secara material berarti siap sedia untuk mengorbankan sebagian kekayaan atau harta benda atau uang kita bagi mereka yang lapar, haus, terasing, telanjang, terpenjara, atau sakit. Sedangkan secara spiritual antara lain kita harus dengan sukarela dan jiwa besar berani memboroskan waktu dan tenaga serta pikiran kita bagi mereka yang terasing, terpenjara, dan sakit, maupun lapar, haus, dan telanjang secara spiritual, alias mereka yang kurang diperhatikan atau mereka yang paling hina. Kunjungan bersama kepada mereka yang sedang dipenjara, yang diasuh di aneka panti asuhan, kiranya juga merupakan salah satu bentuk penghayatan iman kepada Yesus Raja semesta alam yang berpihak pada atau bersama yang miskin dan berkekurangan. Selanjutnya marilah kita renungkan sapaan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan ini kiranya mengingatkan kita semua perihal janji baptis, yaitu ketika dibaptis, kita berjanji hanya mau mengabdi Tuhan Allah saja, serta menolak semua godaan setan. Maka baiklah pada hari Minggu terakhir tahun liturgi, atau hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam hari ini, kita mawas diri perihal perkembangan penghayatan janji baptis yang telah kita ikrarkan dengan bangga dan gembira ketika dibaptis. Pertama-tama, marilah kita mawas diri perihal mati dalam persekutuan dengan Adam atau janji menolak semua godaan setan. Apakah kita senantiasa menolak godaan setan dalam cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari? Godaan setan dalam menggejala dalam bentuk tawaran atau rayuan untuk gila terhadap harta benda atau uang, jabatan, pangkat, kedudukan, atau kehormatan duniawi. Yang paling menggoda pada masa kini kiranya harta benda atau harta materi, uang, sebagaimana telah menguasai para koruptor. Karena dengan uang orang dapat hidup dan bertindak menurut semaunya sendiri. Meskipun untuk itu akhirnya akan ada yang menderita. Orang yang dirajai atau dikuasai oleh uang, ketika tidak memiliki uang lagi, pasti akan gila atau sinting. Harta benda atau uang adalah jalan ke neraka atau jalan ke surga. Maka marilah sebagai umat beriman kita hayati uang sebagai jalan ke surga, yang berarti semakin kaya akan uang, hendaknya semakin suci, semakin berbakti, semakin taat sepenuhnya kepada Tuhan Raja semesta alam. Mengabdi Tuhan Allah berarti menjadikan Allah sebagai Raja kita dan kita dikuasai oleh dan dirajai olehnya. Kita hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak atau perintahnya, dan kiranya semua perintah dan kehendaknya dipadatkan ke dalam perintah untuk saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita secara total, sehingga kita dapat hidup sebagaimana adanya pada saat ini. Saling mengasihi berarti saling memboroskan waktu, tenaga, dan pikiran satu sama lain. Maka marilah kita saling memboroskan waktu, tenaga, dan pikiran
alias saling memperhatikan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan atau tenaga. Jika kita hidup dan bertindak saling mengasihi, berarti kita sungguh mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah tulisan dari Bunda Teresa dari Kalkuta tentang catatan hariannya tentang pengadilan cinta. Beliau menulis demikian, pada akhir kehidupan kita tidak akan diadili dengan berapa banyak gelar yang sudah kita raih, berapa banyak harta yang sudah kita peroleh dan kita kumpulkan, berapa banyak karya yang sudah kita buat. Melainkan kita akan diadili dengan, ketika aku lapar, apakah kamu memberi aku makan? Ketika aku telanjang, apakah kamu memberi aku pakaian? Ketika aku tidak punya rumah, apakah kamu memberi aku tumpangan? Dan ingatlah, orang bukan hanya lapar karena ketiadaan makanan, tetapi lapar karena ketiadaan cinta dan perhatian. Orang telanjang bukan karena ketiadaan pakaian, tetapi telanjang karena harga diri dan martabatnya dilecehkan. Orang tidak bisa menumpang bukan karena ketiadaan rumah, tetapi karena penolakan dan dipinggirkan dari kehidupan bersama. Inilah Kristus yang menderita dan disiksa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon, semoga kami selalu berbakti kepadanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.